selamat pagi teman-teman. Ini saya baru pulang dari sekolah. Jadi yang pada saya bilang kita ada pertemuan dengan kepala sekolah. Dan ternyata yang dibahas itu ya lebih serius ternyata dari yang saya perkirakan. Jadi mereka sudah observe Ryu selama 3 tahun ini. Sekarang kan Ryu udah grade 3. Terus dengan alasan-alasan mereka, Ryu di sekolah itu suka tiduran. Terus Ryu tiduran gitu di lantai, terus gak mau ikut pelajaran. Terus taunya cuman main, gantung tas, terus snack time sama makan siang gitu. Jadi mereka mengeluarkan Ryu dari sekolah gitu sih. Perasaan saya gimana ya? Jujur sih agak bingung. Saya bingung harus pindahin kemana. Harus apa ya? Saya tanya sama missnya, memang ada ya sekolah yang bisa terima Ryu pindah gitu. Katanya ada, nanti cari aja gitu. Tapi ya gitulah, saya kan punya harapan besar ya sama sekolah ini. Waktu saya memutuskan untuk masuk sekolah ini karena memang metodenya memang metode yang dibutuhkan sama Ryu gitu. Tapi ternyata penilaian mereka berbeda gitu. Mungkin mereka punya sesuatu yang berbeda gitu. Jadi ya gitulah teman-teman. Saya ya sekarang saya berarti harus cari sekolah. Cuman tadi sih mereka lebih, kalau gurunya sih baik, missnya baik, kepala sekolahnya juga baik. Cuman adminnya itu bilang, mungkin keuangan entah dari yayasan atau apa, bilang bahwa ya saya ngerasa kayak ngemojokin Ryu sih. Saya bilang gitu bahwa enggak kok, Ryu itu ada perkembangan kok. Siapa bilang Ryu nggak ada perkembangan? Dari PG, TK sampai dia masuk sekarang di SD itu banyak perkembangannya gitu. Kalau misalnya dibilang nggak ada perkembangan, enggak, dia banyak berubah, bisa komunikasi 2 arah gitu. Ya mungkin saya sih yang salah karena menyekolahkan anak di tempat yang salah gitu. Bukan tempat yang salah, cuman saya yang salah. Tempatnya udah bener, cuman ya Ryu-nya memang nggak bisa ngikutin di sana gitu sih teman-teman. Sekarang ini saya mau cari sekolah baru. Saya nggak mau gersak gerusuk sih. Saya mau pikirin dulu sekolah mana ya yang terbaik buat anak saya gitu. Dan saya sih berpikir dengan kejadian ini ya teman-teman, itu bisa jadi pelajaran. Jadi semua yang terjadi sama saya, sama Ryu gitu, itu bisa dijadikan pelajaran ke depannya gitu. Dan saya jadi lebih hati-hati aja gitu ke depannya. Saya harus lihat juga kebutuhan Ryu di mana gitu. Jadi saya juga harus lihat dulu. Mungkin trial itu perlu ya, kayak misalnya anak kita mau sekolah di mana harus trial dulu, kayak misalnya 3 kali 4 kali biar kita tahu dia itu seneng nggak di sana gitu, kayak gitu sih teman-teman. Terus apakah anak kita bisa ngikutin gitu. Nah sekarang tadi sih saya udah cari-cari beberapa, ngobrol-ngobrol sama teman saya, ada beberapa tempat, nggak tahu deh mau homeschooling atau apa. Cuman kayaknya sih sekarang saya lebih prefer ke homeschooling ya, tapi homeschoolingnya yang pengen pakai tutor gitu. Jadi kayak saya tetap datang ke homeschoolingnya misalnya seminggu 2 atau 3 kali, tapi Ryu punya tutor gitu. Nah tutornya itu kayak pertemuan 2 jam, kayak private gitu, 101 kayak gitu. Jadi Ryu-nya bisa lebih fokus gitu. Gak banyak sih, saya gak banyak yang namanya punya anak spesial ya teman-teman. Pasti semua merasakan juga, kita gak punya harapan yang terlalu tinggi di luar ekspektasi gitu. Jadi saya menyederhanakan pikiran saya, menyederhanakan harapan saya. Saya hanya pengen Ryu ya udahlah bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung, itu juga udah cukup di grade 3 ini gitu. Nanti selanjutnya ya saya yakin sih kalau misalnya orang lain tidak ada yang percaya bahwa Ryu itu mampu gitu, tapi jauh di dalam hati saya kok yakin ya anak saya bisa gitu. Ryu itu pasti bisa, nantinya pasti bisa jadi anak yang
mandiri. Orang-orang meragukan Ryu gitu, Ryu bisa, tapi saya yakin sih, nggak tahu kenapa, entah kenapa saya kok yakin banget bahwa dia bisa gitu. Nah teman-teman semua juga tetap semangat ya. Apa namanya jadi orang tua anak spesial itu nggak mudah dan nggak biasa aja gitu. Semuanya harus apa ya, kayaknya up and down-nya itu cepet banget gitu, kayak fluktuasinya itu cepet, fluktuasi apa namanya, iya ya kayak gitu. Karena kan selain banyak orang yang tidak bisa menerima anak kita gitu, kitanya juga dipacu terus untuk apa ya, untuk selalu siap gitu, siap dalam segala hal sih. Kayak kejadian sekarang gitu, tiba-tiba Rio dikeluarin dari sekolahnya, saya harus siap dengan kondisi terburuk gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya setelah merenung sendirian, saya pikirin, oh ya nggak apa-apa, ini pasti yang terbaik gitu. Selalu sih Tuhan itu kadang suka ngasih apa ya, Tuhan itu suka ngasih tanda-tanda, cuman kita nggak sadar gitu. Mungkin karena saya nggak sadar juga dikasih tanda, makanya ini Tuhan kasih aja langsung gitu ya, dari Rio dikeluarin, jadinya biar saya bisa melangkah dan bisa cari yang terbaik untuk Rio gitu. Oke, thank you for watching teman-teman, semangat semuanya dan bye-bye.